Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi untuk memperdalam tema kita tentang orang-orang yang dijamin oleh Allah. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Haji Badrul untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Badrul Khuraiz. Ustadz, saya ingin bertanya mungkin ke Ustadz Solmed dulu. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja mereka rajin beribadah ataupun melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam kenyataan banyak orang-orang soleh tetapi dia mengalami kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam karir, sementara ada juga dia melihat orang-orang yang jauh dari Allah tapi ekonominya bagus, pekerjaannya bagus. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas, Ustaz Solmed, silakan dijawab. Masya Allah, ini nih yang kadang-kadang jadi ujian iman nih buat kita nih. Betapa kita suka cemburu dengan sesuatu yang bersifat material, tapi kita tidak cemburu dengan sesuatu yang bersifat ruhani. Kenapa kita tidak pernah melihat itu orang tua sudah payah jalannya, sudah susah, bongkok pula, tapi rajin dia ke masjid, tapi punya semangat ibadahnya, silaturahimnya luar biasa. Masya Allah, kepengen saya bisa kayak begitu. Sehingga akhirnya banyak orang yang marah sama Allah ketika dia beribadah, imannya sudah merasa pantas mendapatkan nikmat, tapi justru diuji oleh Allah dengan ujian yang hebat. Dan ketahuilah, itulah cara Allah menguji, menyaring mana emas dan mana yang bukan emas. Proses menjadi emas itu nggak gampang. Dibakar di atas titik didih, berapa ribu derajat Celcius, menjadi cair, kemudian dimasukin ke cetakan, lanjut lagi dipahat, dipukul sampai dia menjadi perhiasan yang indah dan mahal. Asyaddul bala al-anbiya thummal amsal fal amsal. Nggak usah kaget, ujian yang paling berat itu para nabi dan mereka yang mengikuti para nabi dan rasul yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak perlu iri, Pak, sama orang yang diberikan nikmat kaya tapi jauh dari Allah. Mau ngapain iri sama yang begituan? Iri tuh sama yang dapat nikmat kaya tapi ibadahnya cakep. Iri sama orang yang diberikan nikmat kaya tapi sedekahnya mantep. Tapi iri sama orang yang enak ya, dia nggak sembayang, duitnya banyak banget, waduh, mau dikelilingin cewek-cewek cakep-cakep, mau berjudi kapan aja bisa, pengen kayak begitu. Mau ngapain? Lalu kita kemudian cemburu, ya Allah itu yang jahat duitnya banyak banget, kenapa saya yang ibadah terus kemudian kok kurang mulu, terus kemudian kok susah terus. Nah, rubah sekarang mindsetnya, minta sama Allah, dikasih oleh Allah kekayaan yang melimpah, tapi punya semangat ibadah dan sedekah yang tinggi. Nah, ada rasa seperti itu, tapi kalau Allah kemudian takdirkan tidak seperti itu, woles aja, dunia masa bentar, nggak pakai lama. Sesusah-susahnya orang hidup di dunia, paling lama susah sampai mati, itu doang. Itu mah susah ya.